Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahran Bagas Saputra dan dua rekan saya yaitu Muhammad Maksud dan Lalu Kristio. Di sini kami kelompok 2 akan membahas bab manajemen pemasaran yaitu mengelola komunikasi yaitu periklanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman serta hubungan masyarakat. Sebelumnya, apa sih iklan itu? Iklan merupakan segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, atau ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Iklan juga bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan baik dengan tujuan untuk membangun preferensi merek atau mendidik konsumen. Dalam manajemen pemasaran, iklan dilihat sebagai bagian dari strategi promosi secara keseluruhan. Komponen lainnya dari promosi termasuk publisitas, hubungan masyarakat, penjualan, dan promosi penjualan. Selanjutnya ada 5M dari iklan. Yang pertama adalah misi. Misi berkaitan dengan menggunakan penentuan tujuan atau sasaran iklan. Kunci primer dalam merancang sebuah iklan yang efektif adalah dengan memilih tujuan dari periklanan tersebut. Secara umum, tujuan iklan bisa diklasifikasi dari maksud yang diinginkan oleh suatu perusahaan atas pesan yang akan disampaikan melalui iklan pada konsumen sasarannya. Yang kedua adalah uang. Unsur keputusan utama dalam periklanan selanjutnya adalah uang, yang ini berkaitan dengan memutuskan anggaran periklanan. Beberapa kritikus menuduh bahwa perusahaan-perusahaan besar barang kemasan konsumen cenderung terlalu banyak mengeluarkan untuk iklan sebagai bentuk jaminan bahwa perusahaan tersebut tidak membelanjakan cukup banyak. Yang ketiga adalah pesan atau message. Message dalam hal ini menetapkan tentang pesan iklan. Idealnya suatu pesan wajib menerima perhatian, menarik, membangkitkan impian, menghasilkan tindakan. Pengaruh pesan juga bergantung tidak hanya dalam apa yang dikatakannya, tetapi juga bagaimana mengatakan pesan tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat adalah media. Unsur keempat adalah menetapkan media periklanan yang akan digunakan, yaitu yang pertama menentukan jangkauan, yang kedua memilih jenis-jenis media, yang ketiga memilih warna media khusus, yang keempat menentukan saat pemakaian media, yang terakhir yaitu measuring atau pengukuran. Ini berkaitan dengan kegiatan mengevaluasi keefektifan periklanan, perencanaan, dan pengendalian iklan yang baik bergantung pada pengukuran efektivitas dari iklan tersebut. Selanjutnya adalah menentukan tujuan iklan. Tujuan iklan seharusnya muncul dari analisis mendalam mengenai situasi pemasaran saat ini. Jika kelas produk tersebut sudah matang, perusahaan tersebut akan memimpin pasar. Jika penggunaan merek ternyata rendah, tujuan yang tepat seharusnya adalah merangsang penggunaan produk yang lebih tinggi. Jika kelas produk tersebut masih baru, perusahaan itu bukanlah pemimpin pasar, tetapi merek tersebut lebih unggul dibandingkan dengan pemimpin pasar tadi. Lalu tujuan yang tepat adalah dengan meyakinkan pasar tentang keunggulan merek tersebut. Nah, di sini ada tujuan dari iklan sendiri. Yang pertama ada iklan informatif, iklan persuasif, iklan pengingat, dan iklan penguatan. Selanjutnya ada iklan informatif. Iklan informatif bertujuan untuk membentuk permintaan pertama. Caranya dengan memberitahukan pasar tentang produk baru dari perusahaan, lalu mengusulkan kegunaan baru dari produk tersebut, serta memberitahukan pasar tentang perubahan harga. Selain itu, menjelaskan pelayanan yang tersedia dan membangun citra perusahaan. Nah, biasanya itu dilakukan besar-besaran pada tahap awal saat peluncuran suatu jenis produk. Nah, di sini ada contoh yaitu Indomie. Indomie melakukan iklan informatif dengan memberitahukan kepada para konsumen jika Indomie telah meluncurkan varian baru yaitu cabai hijau. Nah, selain Indomie, di sini ada Daihatsu. Daihatsu membuat iklan informatif dengan memberitahukan pasar jika Daihatsu telah
meluncurkan produk mobil terbarunya, yaitu Xenia, dengan fitur-fitur baru dan juga harga yang sudah sesuai dengan pasar. Tujuannya untuk memberitahukan pasar tentang produk baru dari Daihatsu tersebut. Selanjutnya ada iklan persuasif. Iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk konsumen. Persuasif ini sering juga disebut dengan daya bujuk. Daya bujuk ini mempunyai daya pengaruh untuk menyihir orang-orang untuk melakukan sesuatu, yaitu membeli produk tersebut. Iklan tersebut dengan daya bujuk yang kuat hampir pasti akan menggerakkan konsumen untuk mendekatkan diri dengan brand tersebut dan tertarik untuk mencoba serta membeli produk tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh iklan persuasif yang bersifat membujuk atau mengajak atau menyihir para konsumen agar tertarik untuk mencoba serta membeli produk dari perusahaan yang melancarkan iklan persuasif tersebut. Iklan pengingat fungsikan untuk merangsang pembelian produk dan jasa kembali. Tujuannya yaitu menarik jika kelas produk tersebut sudah matang, perusahaan itu adalah pemimpin pasar, dan jika penggunaan merek ternyata rendah, tujuannya tepat seharusnya itu merangsang penggunaan lebih tinggi. Jika kelas produk tersebut masih biru, perusahaan itu pemimpin pasar, tapi itu merek tersebut lebih unggul dibandingkan dengan pemimpin pasar. Lalu tujuannya itu adalah meyakinkan pasar tentang keunggulan merek tersebut. Iklan penguat itu meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat. Itu seperti contohnya ini dan garam, pria punya selera, Magnum, iklan si Samsu, Magnum, dan lain sebagainya. Itu untuk menarik konsumen dengan apa yang kita beli. Anggaran iklan, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran iklan. Yang pertama itu adalah tahap dalam PLC, kedua pangsa pasar dan basis konsumen, yang ketiga persaingan dan kerumunan, yang keempat frekuensi iklan, yang kelima kemampuan penggantian produk. Anggaran iklan ini yang direncanakan perusahaan ini untuk dihabiskan untuk iklan selama periode waktu tertentu. Nah, keputusan alokasi ini mempertimbangkan berbagai aspek termasuk jenis media, anggaran pemasaran, dan biaya produksi yang terlibat dalam menyiapkan pesan iklan untuk penempatan di berbagai media. Profil jenis media iklan utama yaitu ada short kabar atau televisi, ada pengeposan langsung. Ya, keunggulan short kabar ini yaitu fleksibilitas, ketetapan waktu, cakupan pasar lokal yang baik. Yaitu ada keunggulan televisi, yaitu menggabungkan pandangan, suara, dan gerakan, menarik panca indera, perhatian tinggi, jangkauan tinggi. Ada radio, majalah, yaitu keunggulannya itu radio, penggunaan massal, aktivitas, dan demografis tinggi rendah. Itu ada majalah, selektivitas geografis dan demografis tinggi, dan kualitas reproduksi tinggi, umur panjang, tingkat pembaca meneruskan yang baik. Yaitu keterbatasannya short kabar ini adalah umurnya pendek, kualitasnya produksi itu buruk, dan ada keterbatasan televisi, yaitu ada biayanya itu tinggi, kerumunan tinggi, paparan singkat, dan selektivitas pemirsa itu kurang.
Dan ada keterbatasannya radio, itu hanya presentasi audio berarti yang lebih rendah daripada televisi, yaitu dari struktur peringkat tidak terstandar paparan singkat. Memutuskan media dan mengukur efektivitas. Pemilihan media ini adalah proses menemukan media yang paling efektif, biaya untuk mengantarkan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada pemirsa sasaran. Yaitu pertama ada jangkauan R, yaitu jumlah berbagai orang atau rumah tangga itu yang terpapar jadwal media tertentu itu setidaknya satu kali sepanjang waktu tertentu. Itu ada frekuensi F, itu ada jumlah berapa kali dalam jangka waktu itu tertentu, di mana rata-rata orang atau rumah tangga itu terpapar pesan. Yang ketiga itu ada dampaknya, yaitu nilai kualitatifnya itu paparan melalui media. Ada total jumlah paparan. Total jumlah paparan itu jangkauan dikalikan rata-rata frekuensi, yaitu sama dengan R kali F, disebut juga gross rating point atau GRP. Jumlah paparan tertimbang, yaitu ada jangkauan dikalikan frekuensi rata-rata dikalikan dampak rata-rata, yaitu ada WE sama dengan R kali F kali 1. Hubungan antara percobaan kesadaran dan fungsi paparan, itu ada hubungan antara tingkat percobaan produk dan tingkat kesadaran pemirsa. Ada hubungan antara tingkat kesadaran pemirsa serta jangkauan dan frekuensi paparan. Itu yang ada kesadaran, yaitu yang A kesadaran. Yang T ini sudah naik tingkat percobaannya, tingkat paparannya. Dan ini ada jangkauannya, itu ada frekuensinya sama dengan 5, ada dampaknya 1,5. Ada frekuensi sama dengan 5, ada dampak sama dengan 1. Ada frekuensi sama dengan 3, ada dampak sama dengan 1. Memilih jenis media utama, itu variabel yang diperhatikan itu ada kebiasaan pemirsa media sasaran, ada karakteristik produk, ada karakteristik pesan, dan ada biaya alternatif opsi iklan. Itu ada iklan, itu ada iklan tempat, ada mencakup papan iklan, ruang publik, ini seperti pesawat terbang, arena olahraga, dalam lift kantor, dan penampakan produk, yakni itu dalam film atau acara TV dengan dalam bentuk advertorial. Titik pembelian itu yakni iklan dalam toko seperti di kereta belanja, lorong, dan terak-terak. Biasanya iklannya itu seperti iklan di TV dan banyak peminatnya. Dan karakter produk ini juga bisa memilih produk tertentu. Memutuskan penentuan waktu dan lokasi media, yang pertama kontinuitas, yaitu ada papan muncul, ada konsentrasi, ada bersela, penting, ada berdenyut. Bersela, berdenyut, pusing, bermuncul secara konsisten sepanjang periode tertentu. Paparan yang terkonsentrasi ini pada satu waktu tertentu memerlukan pembelanjaan semua uang untuk iklan dalam satu periode musiman tertentu atau libur yang terkait, memerlukan iklan untuk satu periode, diikuti oleh periode tanpa iklan, diikuti oleh periode kegiatan iklan kedua. Bersela, berguna bila dana terbatas. Iklan ini berkelanjutan dengan tingkat bobot rendah yang diperkuat secara periodik oleh gelombang kegiatan yang lebih berat, yaitu untuk memerlukan satu periode, dan pada tingkat bobotnya itu diperkuat oleh kegiatan yang lebih berat.
Klasifikasi pola penentuan waktu iklan. Di sini dijelaskan dalam jangka waktu per bulan dan jumlah pesan per bulan. Titik pertama itu terkonsentrasi, dia relatif sama dari awal hingga akhir bulan. Untuk yang terkonsentrasi meningkat itu dia akan meningkat seperti tabel berikut, dan untuk menurun dia akan menurun. Sedangkan untuk berubah-ubah dia setiap per bulan itu berubah. Jadi untuk misalnya konsentrasinya itu di awal itu meningkat, maka dia akan naik terus hingga akhir bulan, dan jika menurun maka dia akan menurun terus. Sedangkan untuk berubah-ubah, kondisi siklusnya akan seperti nomor 4. Dan untuk berkelanjutan itu udah kan relatif tetap dan sama. Untuk jumlah pesanan per bulannya, sedangkan untuk meningkat maka dari awal bulan hingga akhir bulan dia akan terus meningkat. Untuk menurun dia dalam berkelanjutan dia akan menurun. Sedangkan untuk berubah-ubah dia akan berubah-ubah seperti kondisi nomor 8. Promosi penjualan. Di sini promosi penjualan atau sales promotion, bahan inti dalam kampanye pemasaran terdiri dari kolektif alat insentif sebagai besar, jangka pendek, dan dirancang untuk mengistimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atau atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan. Alat promosi konsumen utama. Di sini ada sampel, menawarkan sejumlah produk atau jasa gratis yang diantarkan dari pintu ke pintu, dikirim lewat surat, diambil di toko, ditempelkan ke produk lain atau ditampilkan dalam penawaran iklan. Selanjutnya ada kupon, sertifikat yang membuat pemegangnya memiliki hak atas penghematan yang tertulis terhadap pembelian produk tertentu. Dikirimkan lewat surat terbungkus dalam produk lain atau ditempelkan pada produk tersebut atau disisipkan dalam majalah dan iklan surat kabar. Selanjutnya ada penawaran pengambilan dana tunai atau rabat, memberikan penurunan harga setelah pembelian alih-alih di toko eceran. Di sini konsumen mengirim bukti pembelian tertentu kepada produsen yang mengembalikan sebagian harga pembelian lewat surat. Selanjutnya kemasan harga. Di sini kesepakatan pengurangan harga. Di sini menawarkan konsumen menghemat harga reguler produk, ditempelkan pada label atau kemasan. Di sini kemasan harga murah adalah kemasan tunggal yang dijual pada harga murah, seperti 2 atau harga 1 barang. Kemasan terikat adalah 2 produk yang berhubungan yang diikat menjadi 1, seperti sikat gigi dan pasta gigi. Premi, hadiah, barang-barang yang ditawarkan pada biaya relatif rendah atau gratis sebagai insentif atau untuk pembelian produk tertentu. Premi dalam kemasan menyertai produk di dalam atau pada kemasan. Premi dalam surat gratis dikirimkan kepada konsumen yang mengirimkan bukti pembelian, seperti bagian atas kotak atau kode UPC. Premi likuiditasi dari dijual di bawah harga eceran normalnya kepada konsumen yang memintanya. Soalnya ada program frekuensi. Di sini program yang memberikan penghargaan yang berhubungan dengan frekuensi dan intensitas konsumen dalam membeli produk atau jasa perusahaan. Hadiah, kontes undian permainan. Hadiah adalah penawaran peluang untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, atau barang sebagai hasil pembelian sesuatu. Kontes mengharuskan konsumen memberi masukan untuk dipelajari oleh panel dewan juri yang akan memilih masukan terbaik. Undian meminta konsumen mengumpulkan nama mereka yang diundi. Permainan menampilkan suatu permainan kepada konsumen setiap kali mereka membeli, atau nomor bingo, huruf yang hilang yang mungkin dapat membantu mereka memenangkan hadiah. Dan penghargaan Petronet. Di sini dalam nilai dalam uang tunai atau dalam bentuk lain sebanding dengan patronage vendor tertentu atau kelompok vendor. Dan selanjutnya percobaan gratis, mengundang calon pembeli mencoba produk secara gratis dengan harapan mereka akan membeli. Dan ada garansi produk. Di sini disebutkan sebagai janji eksplisit atau implisit oleh penjual bahwa produk akan berkinerja dengan baik. Jika tidak, penjual akan memperbaikinya atau mengembalikan uang pelanggan sepanjang periode tertentu. Promosi terikat. 2 atau lebih merek atau perusahaan bermitra mengeluarkan kupon pengembalian dana dan mengadakan kontes untuk meningkatkan daya tarik.
Selanjutnya, promosi silang, menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek lainnya yang bersaing. Yang terakhir ada tampilan demonstrasi titik pembelian (POP), tampilan dan demonstrasi yang dilakukan pada titik pembelian atau penjualan. Dan ada penurunan harga dari harga dan faktur atau harga resmi, diskon langsung dari harga resmi untuk setiap pembelian sepanjang periode waktu yang ditentukan. Selanjutnya, insentif allowance, jumlah yang ditawarkan untuk mendapatkan kesepakatan pengecer guna menampilkan produk produsen dengan berbagai cara. Insentif iklan, memberi kompensasi kepada pengecer karena mengiklankan produk produsen. Insentif penjangan, memberi kompensasi kepada pengecer karena memberi tempat penjangan khusus bagi produk. Memberi tempat penjangan khusus bagi produk. Barang gratis, menawarkan tambahan barang kepada perantara yang membeli dalam kuantitas tertentu atau menampilkan rasa atau ukuran tertentu. Di sini ada contoh promosi penjualan yang dilakukan oleh Yamaha dan Giant. Yang pertama adalah Yamaha, disebutkan. Di sini dijelaskan itu pemenang uang tunai atau undian itu 40 juta. Di sini diberikan pada konsumen. Maksudnya ada grand prize senilai 1 miliar, termasuk promosi. Dan di sini ada infonya tentang cepat beli motor Yamaha tipe apapun sekarang. Jadikan miliarder Yamaha dan jutawan ditambah hadiah bin sendiri miliaran rupiah selama bulan Juni-Juli 2014. Dan untuk iklan selanjutnya ada promosi penjualan selanjutnya ada Giant. Di sini disebutkan ada murah dan tetap murah. Diberikan kepada 20.000 tiket, siapa cepat dia dapat. Di sini berlaku sampai 21 sampai 23 Juni 2013. Acara dan pengalaman, pertemuan setiap hari dengan merek dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan konsumen terhadap merek. Atmosfer adalah lingkungan terkemas yang menciptakan atau memperkuat posisi menuju pembelian produk. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.